Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita pada hari ini dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga doa kita tadi mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pembelajaran kita hari ini masih bersama Ibu Anissa Nurjana. Ibu adalah guru junior yang mendampingi Ibu Rima Darmayanti. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali kepada Ananda pembelajaran kita yang dibahas 2 minggu lalu, yaitu tentang modal dasar pengembangan industri pariwisata. Yang sudah jelaskan di sini adalah yang pertama, modal dasar pengembangan sektor pariwisata, dan yang kedua, peranan sektor pariwisata dalam pembangunan nasional, dan yang ketiga, pola kebijaksanaan pengembangan pariwisata, dan yang terakhir yang sudah Ibu jelaskan juga, yaitu perencanaan pengembangan pariwisata. Kompetensi dasar yang termuat dalam kurikulum kepariwisataan yakni 3.5 memahami jenjang karir dalam organisasi kepariwisataan, dan 4.5 mengelompokkan jenjang karir dalam organisasi kepariwisataan. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam pembelajaran ini yakni melalui kegiatan pembelajaran media grup WhatsApp dan Google Classroom, peserta didik dapat menjelaskan jenjang karir dalam organisasi kepariwisataan serta mengelompokkan jenjang karir dalam organisasi kepariwisataan tersebut secara teliti dan jujur. Materi pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup karir industri pariwisata. Karir berasal dari bahasa Belanda yaitu perkembangan dan kemajuan. Khusus dalam pekerjaan, karir bisa juga dimaknai sebagai jenjang kepangkatan atau golongan berkaitan dengan suatu pekerjaan. Sedangkan karir menurut KBBI adalah perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan, atau jabatan seseorang. Biasanya pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa uang atau gaji. Jadi, karir industri pariwisata adalah karir yang berhubungan dengan wisata atau liburan yang bertujuan menciptakan sebuah suasana yang asik dan menyenangkan, sehingga membuat semua orang tertarik untuk berwisata. Sedangkan industri pariwisata adalah sebuah industri padat karya dengan jasa pelayanan terhadap pengunjung atau wisatawan yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Maka, peluang bekerja atau berkarir di dunia industri pariwisata ini sangatlah terbuka lebar, dan tentunya berdasarkan daerah pengembangan pariwisata.
Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan jenis-jenis industri pariwisata. Jenis-jenis industri pariwisata yang pertama adalah perusahaan pengangkutan atau transportasi. Perusahaan pengangkutan atau transportasi ini adalah bidang usaha jasa yang bergerak dalam bidang angkutan. Transportasi ini juga bisa dilakukan melalui darat, laut, dan udara. Pengelolaannya juga dapat dilakukan oleh swasta maupun BUMN. Jasa angkutan dan transportasi ini juga sangat mempengaruhi industri pariwisata. Terjadinya kemudahan jasa transportasi terutama udara yang memberikan harga yang cukup terjangkau bagi seluruh kalangan membuat meningkatnya kegiatan berwisata dari satu tempat ke tempat daerah yang lain. Selanjutnya yaitu perusahaan akomodasi. Perusahaan akomodasi ini adalah tempat bagi seseorang untuk tinggal sementara. Dapat berupa hotel, plasman, guest house, pondok, kadok-in, perkemahan, karavan, backpackers, dan sebagainya. Saat ini telah berkembang lebih jauh ke arah tuntutan pemenuhan kebutuhan manusia lainnya. Contohnya makan, minum, rekreasi, olahraga, konvensi, pertemuan-pertemuan profesi dan asosiasi, perjamuan-perjamuan pernikahan, dan lainnya. Oleh karena itu, dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, juga dapat mempengaruhi jenis, macam, dan banyaknya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dan harus disediakan oleh pengusaha pada bidang akomodasi. Selanjutnya, perusahaan restoran. Perusahaan restoran ini adalah industri yang bergerak dalam bidang penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. Jenis usaha ini juga dapat dibedakan dalam manajemennya, yaitu cara pengelolaannya, apakah dikelola secara mandiri maupun terkait dengan usaha lain. Industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman ini merupakan industri yang paling menjanjikan karena seperti dikatakan banyak orang dalam berwisata, orang boleh menahan diri untuk tidak membeli pakaian atau jenis sandang lainnya, tetapi tidak ada wisatawan yang dapat menahan untuk mencicipi makanan dan juga minuman. Di samping itu pula, industri makanan dan minuman ini juga banyak dikonsumsi atau dibeli untuk kenangan sebagai oleh-oleh dan buah tangan menandakan telah melakukan pariwisata. Selanjutnya ada juga perusahaan perjalanan atau biro perjalanan. Perusahaan perjalanan atau biro perjalanan ini adalah perusahaan yang memberi informasi serta masukan-masukan kepada wisatawan, melakukan pemesanan, mengurus tiket, serta mengurus dokumen-dokumen perjalanan sehingga wisatawan tersebut merasa nyaman dalam perjalanan. Dan bisa juga diartikan sebagai suatu badan usaha di mana operasionalnya meliputi pelayanan semua proses perjalanan dari seseorang berangkat hingga kembali lagi sehingga mereka merasa nyaman selama perjalanan. Jenis-jenis industri pariwisata terdapat perusahaan liburan atau atraksi wisata. Perusahaan liburan atau atraksi wisata ini ialah perusahaan yang menyediakan dan menampilkan pertunjukan-pertunjukan kesenian seperti tari-tarian, musik tradisional, dan upacara adat sesuai dengan budaya setempat. Pertunjukan ini juga dapat secara tradisional
ataupun bisa juga secara modern. Selanjutnya juga ada perusahaan pengrajin atau cenderamata. Cenderamata ini ialah perusahaan yang menghasilkan barang-barang kerajinan tangan seperti benda-benda ukiran, anyam-anyaman, dan tenunan tradisional yang umumnya dijual di cenderamata. Oleh-oleh atau kenang-kenangan ini dapat dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asalnya. Cenderamata ini biasanya berupa benda-benda kerajinan tangan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga memberikan suatu keindahan seni dan sifatnya khas pada tiap daerah. Jenis-jenis industri pariwisata yang terakhir ialah perusahaan penukaran uang atau money changer. Tempat penukaran mata uang asing atau money changer ini telah berkembang dengan sangat pesat. Penukaran uang tidak hanya dilakukan di bank, tetapi juga bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan money changer yang tersebar di tempat-tempat strategis, terutama di kota-kota besar. Baik, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap Ananda semua mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan. Apabila ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.